Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Jika kalian sedang mencari mesin gerinda yang tidak hanya sekedar kuat, tetapi murah dan juga menjanjikan kualitas industri dan daya tahan tinggi, maka kalian sedang berada di channel yang tepat. Karena kali ini, saya akan mereview mesin gerinda DCK KSM 13100, merek premium yang bisa kalian dapat dengan harga di bawah 300 ribuan saja. Mesin gerinda ini ditenagai oleh motor berdaya listrik 850 watt di 13.000 rpm, tentunya akan menjanjikan tenaga dan torsi yang cukup besar di kelasnya. Desainnya yang cukup ergonomis dengan bobot hanya 1,5 kg saja, tentunya tidak akan membuat tangan kalian cepat pegal jika dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi benarkah gerinda di harga entry level ini mampu bersaing dengan merek-merek premium lain yang sudah terpercaya? Mari kita buktikan. Modelnya KSM 13100, daya listriknya di 820 watt, kemudian speednya di 13.000 rpm, maksimum wheel diameternya di 100 mm atau 4 inch, dan beratnya hanya 1,5 kg saja. Oke, langsung kita buka dan kita lihat apa saja kelengkapannya. Yang pertama, buku manual, penting untuk kalian baca terlebih dahulu karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, kemudian petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Dan untuk buku manualnya ini kita dapat dua, yang ini berbahasa Inggris, kemudian yang ini berbahasa Indonesia. Kemudian kartu garansi yang didapatkan yaitu garansi gratis suku cadang selama 1 tahun berlaku untuk 1 kali reparasi. Kemudian garansi gratis servis seumur hidup, diskon suku cadang 40%, nanti diisi saja modelnya, nomor seri, kemudian tanggal pembelian, dan lain-lain. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Kemudian kunci untuk membuka baut penjepit batu gerindanya ya, terbuat dari plat besi yang cukup tebal ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Oke. Kemudian blade cover atau safety cover terbuat dari besi yang cukup tebal ya. Biasanya untuk mesin gerinda di bawah 300 ribuan ini blade covernya tipis, tapi ini cukup tebal ya. Carbon brush atau arang cadangan. Dan yang terakhir, unitnya. Untuk first impression atau sekilas penampakannya, finishingnya cukup rapi, cukup detail, dan bahan dari bodi plastiknya ini juga kelihatan ya, terbuat dari plastik ABS yang berkualitas tinggi. Dan untuk bagian mereknya ini sudah dibuat emboss seperti ini, memberikan kesan yang kokoh dan juga tangguh. Untuk pembuangan panasnya terletak di bagian belakang, kiri dan kanan, kemudian bagian depan, atas, dan bawah. Dan di paket pembeliannya kita belum mendapatkan safety handle ya. Jadi ini bagian lubang untuk memasang safety handle-nya ditutup dengan karet. Kalau kalian mau pasang safety handle-nya tinggal kalian lepas saja karetnya dan pasang di sini ya. Untuk saklar on off-nya terletak di bagian belakang sini. Nah, cukup mudah, cukup ringan untuk dioperasikan ya. Kemudian bagian gearbox-nya ini kelihatan finishing-nya juga cukup rapi, cukup serius, dan sangat detail ya kawan. Untuk bahan dari flange atau penjepit batu gerindanya ini juga terbuat dari bahan yang cukup bagus ya. Dan di salah satu sisinya dibuat bergerigi seperti ini. Tombol spindle lock atau tombol pengunci putaran mesin gerinda terletak di bagian depan sini. Cukup ringan untuk ditekan ya. Jadi kalau kalian mau memasang atau membuka batu gerindanya, tinggal kalian tekan saja bagian tombol yang ini untuk menghentikan putaran mesinnya, dan kalian buka, pasang batu gerindanya, dan kencangkan seperti ini dengan kuncinya tadi ya. Oke, dan bagian depan dari gearboxnya sudah dilengkapi dengan arah putaran mesin. Overall untuk harga di bawah 300.000 ini sudah sangat bagus sekali ya kawan. Kemudian untuk kabelnya sudah kelas industri, bisa kalian lihat sendiri di sini markingannya. Dan stekernya juga sudah kelas industri ya, jadi aman untuk digunakan. Dan kabelnya ini tidak tanggung-tanggung ya, panjangnya sekitar 3 meteran. Cukup panjang ya. Dan ini dia tag spesifikasinya. Daya listriknya 820 watt di 13.000 rpm. Dan untuk baut spindle-nya ini di M10. Dan produk ini sudah terregistrasi di K3L ya, jadi sudah memenuhi standar keselamatan kerja. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk finishingnya.
Dan build quality-nya dengan harga di bawah 300.000 ini sudah sangat bagus ya. Oke, lanjut ke tes daya listrik tanpa beban ya. Nah, untuk daya listrik tanpa bebannya tadi di 400 wattan ya. Lanjut ke tes RPM. Ya. Untuk RPM-nya hanya di 9.756 saja ya, di bawah spesifikasinya. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk memotong flat bar atau besi dengan ketebalan kurang lebih 10 mm ya. Kemudian di sini listriknya akan saya coba dulu di 450 watt, kemudian kalau tidak kuat nanti di 900 watt ya. Karena waktu pengetes daya listrik tadi, daya listrik tanpa bebannya itu di 400 watt. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan, untuk handle safety-nya, kalau kalian mau menambahkan handle safety di mesin gerinda ini, kalian beli yang merek Bosch ya, karena ukuran bautnya ini kalau nggak salah M10 ya. Nah, untuk DCK, lubang untuk bautnya ini M10. Jadi kalau kalian beli punyanya Bosch, ini cocok ya. Ini punya mesin gerinda yang biasa, bautnya M8, tidak cocok ya. Sementara ini punyanya Bosch dengan baut M10, cocok ya. Setelah melakukan pemotongan, nanti akan saya lanjut untuk menggerinda rata las-lasan dan juga menggerinda bevel atau membuang materialnya ya ke sudut 45 derajat seperti ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk selalu menggunakan alat keselamatan kerja ya, seperti sarung tangan, face shield, pelindung dengar, dan juga masker. Oke, kita mulai saja di listrik 450 watt ya. Oh, ternyata di listrik 450 watt tidak kuat ya. Kita coba ke 900 watt. Tenaganya bagus ya. Untuk tenaganya sangat kuat ya guys. Ini saya tekan ya. Mantap, tenaga dan torsinya cukup bagus ya, walaupun RPM-nya hanya di 9.000. Tidak ada loss power atau loss RPM tadi untuk memotong besi ini. Mudah sekali. Ini dia hasil pemotongannya ya. Tenaga dan torsinya cukup bagus, cukup mantap. Listrik 900 watt, kuat ya. Lanjut ke menggerinda rata las-lasan. Daya listriknya masih sama di 900 watt ya. Kita coba. Tenaganya cukup bagus ya. Torsinya bagus. Lalu dipakai penggerinda ya.
Pesan dalam kuat ya. Nah, ini dia hasilnya. Cukup bagus, tenaganya sangat bagus ya. Sangat nyaman di tangan ya. Jadi walaupun kalian gunakan di jangka waktu yang lama, tidak akan membuat tangan kalian cepat pegal ya. Kita cek suhunya. Nah, untuk di bodinya suhunya cenderung dingin ya, di 37 saja. Kemudian bagian gearboxnya di 50 derajat saja ya, jadi cenderung dingin. Mantap. Lanjut ke menggerinda bevel atau menggerinda sudut ya. Tenaganya cukup bagus ya kawan, putarannya juga cukup halus, dan ini desainnya sangat ergonomis ya. Ini sangat nyaman di tangan. Mantap tenaganya ya kawan. Cukup bagus dan sangat memuaskan, tidak memakan waktu yang cukup lama. Sekali lagi, torsi dan tenaganya sangat bagus ya. Luar biasa ya kawan. Setelah kita tes tadi, mulai dari kekuatan putaran, kenyamanan grip, hingga ketahanan torsinya, mesin gerinda ini bisa jadi pilihan solid untuk pekerjaan ringan sampai pekerjaan berat. Walaupun kecepatan atau RPM-nya tadi masih di bawah spesifikasinya, tetapi mesin gerinda ini mampu menyelesaikan pekerjaan memotong besi tebal, menggerinda rata las-lasan, dan juga menggerinda bevel dengan sangat baik. Desainnya yang ramping dan ringan membuatnya nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Dari segi build quality dan performanya, dari saya ini sangat recommended ya kawan. DCK tidak main-main soal kualitas dan juga performanya, walaupun harganya masih dipatok di harga entry level. Jadi kalau kalian sedang mencari mesin gerinda yang ringan, tangguh, dan harganya murah, mesin gerinda DCK DSM 13100 ini bisa menjadi pilihan. Untuk link pembeliannya silakan
silahkan klik di pojok kiri bawah atau cek link pembelian di deskripsi. Cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.